Selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, warga jemaat GPB Menara Kasih yang berada di rumah masing-masing. Marilah kita berupaya untuk mengambil bagian dalam ibadah rumah tangga yang disiarkan secara live on tape malam ini. Untuk diketahui, pelayan firman pada malam hari ini adalah Penatua Yohanes Soisya, Ketua 1 PHMJ GPB Menara Kasih. Bapak Ibu sekalian, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita. Mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembah-Nya serta memuliakan nama-Nya karena kasih setia-Nya besar atas kita. Kita sama-sama mengangkat pujian kita bakti 24 pada bait-Nya yang pertama. Mari menghadap Allah. Mari menghadap Allah, pujilah Dia Yesus Tuhanku, bersama beribadah. Angkat suaramu, nyanyi gembira, kita semua jadi satu, satu di dalam kasih-Nya. Tiada lagi perbedaan, sebagai anak-anak-Nya. Mari berpadu suara, nyanyikan haleluya. Bapak Ibu, mari kita satu dalam doa. Allah Maha Pengasih, saat ini kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk hari indah yang Kau berikan bagi kami. Kami telah beraktivitas dari pagi hingga malam ini. Dan di malam ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk mengambil bagian dalam ibadah rumah tangga di rumah kami masing-masing. Kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu dan juga mendengarkan firman-Mu. Berkati masing-masing kami agar ibadah yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kiranya mau jadi hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk dalam Mazmur puji-pujian seturut Mazmur 46 ayat 2 hingga ayatnya yang keempat. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita sama-sama angkat pujian dari Kitab Bakti 262 bait yang pertama, Bagai Rusa Rindukan Air. Bagai rusa rindukan air, jiwaku merindukanmu. Engkau Tuhan hasrat, jiwaku ku sembah selamanya. Hanya Kau kekuatanku, perisai dan keselamatanku. Engkau Tuhan hasrat, jiwaku ku sembah selamanya. Bapak Ibu jemaat, sebelum kita mendengarkan firman, mari kita sama-sama mendengarkan kesaksian pujian dari paduan suara PKB. Ku mau jadi saluran berkat-Mu, jadi
menggenapi semua rencanamu. Ku mau jadi saluran kasih-Mu, pancarkan kemuliaan-Mu, biarlah sinar kasih-Mu menerangiku. Ku mau menjadi saluran kasih-Mu, berkat-Mu melimpah bagai hujan yang deras. Ku mau jadi teladan, jadi saluran berkat-Mu. Ku mau jadi saluran berkat-Mu, jadi teladan bagi-Mu, menyatakan kebenaran dan kebaikan-Mu, untuk menggenapi semua rencana-Mu. Berkat-Mu melimpah bagai hujan yang deras. Ku mau jadi teladan, jadi saluran berkat-Mu. Berkat-Mu melimpah bagai hujan yang deras. Ku mau jadi teladan, jadi saluran kasih-Mu. Berkat-Mu melimpah bagai hujan yang deras. Ku mau jadi teladan, jadi saluran kasih-Mu. Ku mau jadi teladan, jadi saluran berkat-Mu. Terima kasih atas puji-pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus 4 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Kalau Bapak Ibu sudah menemukan, biarkanlah Alkitab kita terbuka dan mari kita satu di dalam doa untuk tuntunan bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus. Kami naikkan puji dan syukur limpah banyak terima kasih. Tuhan senantiasa tuntun dan menyertai kehidupan kami. Saatnya kami akan beribadah untuk hormat dan memuliakan nama Tuhan. Hati dan pikiran kami ya Tuhan kuasai dengan Roh Kudus, agar pembacaan kebenaran firman-Mu dituntun oleh Roh-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya undang bangkit berdiri untuk pembacaan firman Tuhan yang terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6 yang menyatakan demikian. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah.
Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terlarang. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama mereka di dalam kubangan ketidaksenonohan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada Dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Itulah sebabnya maka Injil telah diberitakan juga kepada orang-orang mati, supaya mereka sama seperti semua manusia dihakimi secara badani, tetapi oleh Roh dapat hidup menurut kehendak Allah. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, selamat malam. Salam sejahtera dan salam sehat buat kita semua. 1 Petrus 4 ayat 1-6 sebagai bacaan kita dan perenungan kita di dalam ibadah rumah tangga malam ini. Petrus mau menyampaikan bahwa sebagai orang beriman, hidup di dalam dunia ini tidak selamanya selalu mulus atau tidak ada persoalan dan masalah. Persoalan dan masalah itu selalu ada di dalam kehidupan kita. Maka itu kita tetap bertekun dan bersabar bersama-sama dengan Kristus. Tetapi ada berbagai masalah dan persoalan yang kita harus mengalami penderitaan. Maka itu Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di SBU malam ini siap untuk menderita. Petrus berbicara seperti ini karena pemahaman orang beriman yang hidup dalam Kristus harus memikul salib. Jadi marilah kita melihat penderitaan itu di dalam kacamata orang beriman sebagai orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bahkan penderitaan ini pun juga kami akan menjadi dua bagian. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ada dua bagian dalam penderitaan yang kita bagi pada pembacaan ini, yaitu penderitaan yang diakibatkan oleh perbuatan atau ulah kita sendiri, atau penderitaan pun juga yang orang lain buat tapi kita yang harus bertanggung jawab. Nah, ini adalah yang disebut kasih karunia Allah untuk kehidupan kita. Nah, saya masuk di dalam pembacaan di dalam ayat 3 sebagaimana yang disampaikan di sini. Saya ulang, sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu telah hidup rupa-rupa hawa nafsu, keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati Tuhan, banyak kecenderungan orang pada saat di mana Rasul Petrus menyampaikan di situ, orang-orang yang hanya menyembahkan kepada keinginan daging, dan mereka melakukan semua ini hanya untuk kepuasan diri sendiri, kepuasan kehidupan mereka. Mereka mabuk-mabukan, berpesta pora, hawa nafsu, kedagingan, maupun juga penyembahan-penyembahan kepada berhala-berhala. Nah, disinilah mereka melakukan segala apa yang dilakukan, dan Petrus mau mengajak kepada mereka bahwa berbaliklah dan sadarlah bahwa apa yang mereka lakukan itu melanggar daripada kebenaran firman Tuhan. Ayat 4 pun juga di sini menyampaikan bahwa sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut menjemplungkan diri bersama-sama dengan mereka di dalam kubangan kesenonoan yang sama, dan mereka memfitnah kamu. Orang-orang pada saat itu mereka sangat heran, ada yang kembali lagi di jalan kebenaran, tapi mereka memfitnah orang-orang yang sudah berbalik kepada kebenaran itu. Apa yang mereka lakukan di sini? Bahwa
semua itu hanya kemunafikan. Ini penilaian orang pada saat itu. Itu kan pura-pura, itu kan hanya sifatnya sifat sementara untuk berubah. Sebentar juga mereka berbalik kepada apa yang mereka berbuat, seperti yang dulu mereka lakukan. Penyembahan berhala, mabuk-mabukan, berpesta pora, semua itu akan mereka lakukan. Nah, Rasul Petrus mau menyampaikan buat kita di sini bahwa biarkanlah itu penilaian daripada manusia, tapi yang lebih daripada itu adalah penilaian daripada Tuhan itu sendiri kepada orang yang mau bertobat dan mau berbalik kepada Kristus di dalam ajaran yang benar. Nah, ini adalah suatu penderitaan yang Petrus mau sampaikan kepada orang-orangnya pada saat itu. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bagaimana yang kita harus lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari? Yang tadi saya sampaikan adalah bahwa ada dua bagian dalam hal penderitaan. Ketika kita berbuat dalam suatu kesalahan, kita menanggung beban itu sendiri. Nah, ini adalah akibat penderitaan yang dilakukan oleh diri sendiri. Kuncinya daripada itu semua adalah pertobatan. Nah, bagaimana kalau kita melakukan bertanggung jawab terhadap apa yang kita tidak buat, tapi kita mengalami penderitaan di dalam hal ini. Nah, ini yang dikatakan kasih karunia Allah itu sendiri. Saya mau mengajak kita, mari kita baca dalam 1 Petrus 2 ayat 19 sampai dengan 20. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai dengan 20 yang menyatakan, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Nah, inilah yang dikatakan bahwa dia tidak berbuat tapi dia menanggung penderitaan itu. Ayat yang ke-20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Bapak Ibu, pikul salib itu berat. Penderitaan yang kita lakukan sebagai sifat manusia, kita tetap harus berkeinginan bahwa kita akan menghindar dari penderitaan itu. Tapi bagi orang yang beriman kepada Kristus, kita tidak bisa menghindar segala apapun yang harus ada di depan kita. Itulah kehidupan orang beriman kepada Kristus itu sendiri. Karena Kristus, Yesus sebelumnya sudah menderita dan mati, disalib, bangkit, naik ke surga untuk menebus segala dosa-dosa kita. Apakah Yesus salah? Tidak. Kamilah yang berbuat dosa. Maka penderitaan yang dipikul oleh Yesus, marilah kita pikul juga bersama-sama. Inilah penderitaan yang disampaikan Rasul Petrus kepada kita semua. Hal untuk penderitaan ini di dalam ayat yang ke ini kita akan membaca dan kita juga merenungkan ayat yang kelima. Tetapi mereka harus memberi pertanggungjawab kepada Dia yang telah siap menghakimi orang yang hidup yang mati. Bagi orang yang hidup dan yang maupun mati, kita akan mempertanggungjawabkan setiap perbuatan kita. Itulah konsekuensi orang yang beriman kepada Kristus Yesus sendiri. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, sebagaimana di dalam bacaan 1 Filipi ayat yang ke-29, Filipi pasal 1 ayat yang ke-29 yang menyampaikan demikian. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita dengan Dia. Apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita? Kita beriman kepada Kristus. Tapi apakah kita berharap bahwa kita akan selalu berada dalam jalan yang benar, jalan yang lurus, yang tidak ada masalah? Tentu tidak. Persoalan dan masalah selalu ada di depan kita. Dan kita harus siap dan menderita untuk Kristus. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu di dalam kehidupannya, dan majulah terus dalam kehidupan yang kita alami dalam penderitaan ini. Teristimewa COVID-19 yang ada di depan kehidupan kita, kita bersama-sama menghadapi permasalahan dan penderitaan ini, kita tentu datang dan berdoa hanya kepada Tuhan. Itulah perbuatan dalam kehidupan kita orang beriman kepada Kristus Yesus, supaya kita mendapat jalan yang keluar. Siap menderita,
tapi kita siap senantiasa mengandalkan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersaat teduh. PKJ 239, perubahan besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Di jiwaku bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Dengan segala kerendahan hati kami kembali naikkan puji dan syukur limpah banyak terima kasih. Tuhan sudah tuntun, pimpin, dan menyertai kehidupan kami pada malam ini. Lewat firman yang kami baca dan kami merenungkan. Tuntun pimpin kehidupan kami ya Tuhan, di dalam kehidupan yang kami jalani hari lepas hari. Begitu banyak masalah, persoalan, dan masalah yang kami hadapi. Ini adalah suatu penderitaan yang kami harus pikul. Bapa di surga, seperti pembacaan firman Tuhan pada malam ini. Tuntun pimpin kami agar kami dapat melihat permasalahan ini dengan kacamata iman kami sebagai orang-orang yang Tuhan panggil dan orang percaya di dalam kehidupan ini. Dan kami serahkan semua permasalahan kehidupan ini selalu ke dalam tangan Tuhan. Dan kami siap untuk menderita bersama dengan Tuhan. Bapa di surga, inilah kehidupan kami. Kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan senantiasa tuntun, pimpin, dan menyertai persekutuan kami bergereja dan kami juga berjemaat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang ada di rumah, Tuhan memberkati dengan persoalan, pergumulan yang Bapak Ibu senantiasa naikkan kepada Tuhan. Ada penderitaan yang kami alami, begitu banyak persoalan dan masalah, di mana pandemi COVID-19 yang ada di hadapan kami. Ini adalah penderitaan yang kita pikul bersama. Kami berdoa dan kami serahkan semua ini ke dalam tangan-Mu, agar firman yang kami dengar ini menjadikan satu kekuatan bagi kehidupan kami. Tuhan tuntun pimpin kami dengan firman-Mu, bahwa senantiasa Tuhan menyertai hidup kami di mana penderitaan yang harus kami pikul ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa bagi pemerintahan, bangsa dan negara di mana kami berada. Situasi dan kondisi pandemi COVID-19 ini, Tuhan memberkati aparat-aparat yang terkait di dalam pemerintahan ini, supaya kami dapat keluar dari permasalahan pandemi COVID-19 ini. Kami serahkan semua ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang sakit dan lemah akibat pandemi COVID-19. Tuhan memberkati para medis, dokter, dan juga perawat. Semua kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan tuntun, pimpin, dan kehidupan kami. Apa yang mereka lakukan itu adalah bagian pekerjaan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan juga. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi jemaat yang sakit di rumah maupun juga di rumah sakit. Tuhan memberkati apa yang mereka rasakan. Semua yang mereka hadapi adalah suatu pergumulan, penderitaan di dalam kehidupan ini. Tapi Tuhan memberkati mereka dengan fisik yang lemah, tapi iman dan kepercayaan mereka selalu kepada Tuhan. Karena dengan iman kepada Tuhan, di situ ada kekuatan yang datang daripada Tuhan sendiri untuk penyembuhan bagi jemaat yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Kami serahkan semua anak-anak kami di dalam pendidikan dari tingkat SD, SMP maupun juga SMA sampai dengan perguruan tinggi. Tuhan memberkati mereka. Yang sudah lulus, mereka mencari pekerjaan, Tuhan tuntun pimpin mereka. Tuhan akan memberikan ladang-ladang pekerjaan bagi mereka, agar mereka mendapatkan kehidupan bagi kehidupan anak-anak kami ini. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan dan kami berdoa bagi majelis yang bertugas, maupun juga kehidupan
kehidupan kami semua yang ada di dalamnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan panggil kami untuk kami dapat melayani Tuhan. Kami berdoa bagi liturgos, penatua Edi Matulesi, dan kami juga berdoa bagi organis, pemandu lagu, multimedia, bahkan juga para keamanan yang ada di gereja Tuhan GPB Menara Kasih ini. Tuhan memberkati kami semua. Dan inilah kami ya Tuhan, sambutlah dengar doa kami, sempurnakanlah dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Ingatlah firman Tuhan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarik 16 ayatnya yang ke-29. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Kita bersyukur kepada Tuhan sambil bawa persembahan kepada-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Berikan kepada Tuhan, asal jangan dengan duka dan terpaksa, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya, sebab Ia baik, abadi kasih-Nya. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus sumber berkat, kembali lagi kami anak-anak-Mu datang ke hadapan-Mu, membawa persembahan-persembahan syukur kami sebagai ungkapan syukur atas beribu berkat yang Kau senantiasa berikan dalam hidup kehidupan kami. Kami menyadari sungguh bahwa apa yang kami berikan ini jauh dari kesempurnaan. Untuk itu kami mohon kiranya Engkau memberkati akan persembahan-persembahan syukur yang kami berikan kepadamu, agar dapat dipergunakan untuk pelayanan kasih di tengah-tengah kehidupan berjemaat kami. Inilah kami ya Bapa,
Ampun salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus sumber berkat, kami naikkan doa ini pada Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu tetap berdiri, kita akan masuk dalam pengutusan. Bapak Ibu, saudara-saudara, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Gita Bakti 121. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsamu, baik di rumah, sekolah dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terima berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus tinggal dan menyertai Bapak Ibu sekalian, sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih, ibadah kita selesai. Kita bersaat teduh.